Jika Anda merasa mudah lelah, mudah sakit, sering merasakan nyeri tulang terutama di area leher dan punggung, dan sering mengalami rambut rontok, hati-hati, bisa jadi Anda sedang mengalami defisiensi vitamin D. Vitamin D adalah salah satu vitamin larut lemak atau biasa disebut dengan vitamin matahari karena memang 80-95% vitamin D dihasilkan dari tubuh melalui bantuan sinar matahari. Sinar UV matahari masuk ke dalam tubuh melalui kulit dan akan terjadi sintesis vitamin D yang kemudian akan diubah menjadi vitamin D yang aktif. Mengapa vitamin D sangat penting? Apa sebenarnya peran utama vitamin D di dalam tubuh? Pertama, vitamin D mampu menjaga kesehatan tulang dan gigi melalui penyerapan zat fosfor dan kalsium. Kedua, vitamin D mencegah osteoporosis dan kekeroposan tulang serta patah tulang. 3. Vitamin D mampu menjaga kesehatan jantung dengan cara membantu menstabilkan tekanan darah dan menjaga fungsi daripada pembuluh darah jantung tetap baik. Dan yang keempat, vitamin D dapat meningkatkan kekebalan tubuh sehingga tubuh mampu melawan berbagai infeksi termasuk infeksi virus dan juga bakteri. Contohnya seperti infeksi influenza atau flu, kemudian batuk pilek, common cold, bahkan infeksi paru-paru seperti bronkitis, bronkopneumonia ataupun asma. Ada beberapa resiko yang terjadi akibat defisiensi atau kekurangan vitamin D. Yang pertama, tulang menjadi lebih mudah keropos atau mudah patah. Yang kedua, dalam jangka panjang, defisiensi atau kekurangan vitamin D dapat mengganggu metabolik sehingga menimbulkan resiko penyakit diabetes, hipertensi, menimbulkan penyakit jantung, bahkan kanker. Jadi, sangat penting untuk mengenali gejala dan tanda defisiensi atau kekurangan vitamin D. Gejala dan tanda defisiensi atau kekurangan vitamin D yaitu yang pertama, sering merasakan nyeri tulang terutama di area leher dan juga punggung. Yang kedua, sering mudah lelah. Yang ketiga, mudah sakit karena memang kekebalan tubuh menurun. Yang keempat, sering mengalami gangguan mood atau gampang depresi, gampang sedih, dan lebih sensitif. Dan yang kelima, mudah sekali terinfeksi virus atau bakteri. Contohnya, mudah sekali terkena influenza atau penyakit flu atau common cold, atau mudah sekali terjadi kekambuhan asma, bahkan bisa mudah terjadi penyakit paru seperti sesak nafas yang diakibatkan akibat bronkitis ataupun bronkopneumonia. Walaupun sebenarnya vitamin D dapat dihasilkan dari dalam tubuh melalui bantuan paparan sinar matahari, namun dengan adanya di era modern seperti sekarang ini, banyak sekali aktivitas kita yang sangat sedikit terpapar matahari karena lebih banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan, sehingga 90%, hampir 90% penduduk Indonesia mengalami defisiensi atau kekurangan vitamin D, serta memiliki kebiasaan buruk, olahraga tidak teratur, bahkan makan makanan yang tidak sehat seperti banyak makan junk food, fast food ataupun ultra processed food. Nah, di sini saya ada beberapa tips untuk Anda agar terhindar atau tidak mengalami defisiensi vitamin D. Yang pertama, usahakan melakukan berjemur kurang lebih seminggu 3-4 kali pada pukul 9 hingga 10 pagi, kurang lebih selama 10-15 menit, dan minimal paparan matahari itu mengenai area kedua lengan dan juga kedua tungkai. Namun semakin banyak area yang terkena matahari maka akan semakin baik. Yang kedua, mengkonsumsi makanan-makanan yang memang mengandung vitamin D. Contohnya adalah yang mengandung vitamin D3 seperti ikan dan lemak, yaitu ikan salmon, ikan tuna, ikan sarden, ikan makarel, kemudian ada hati sapi, dan juga telur, kuning telur. Lalu ada produk susu atau dari tumbuh-tumbuhan sumber vitamin D2 yaitu jamur.
Kemudian yang ketiga, untuk Anda yang memang memiliki sedikit waktu untuk berjemur atau kegiatan sehari-hari selalu berada di dalam ruangan dan terbatas dalam konsumsi makanan yang mengandung vitamin D, Anda bisa mengkonsumsi suplemen vitamin D tambahan yang berbentuk tablet ataupun kapsul. Berikut adalah beberapa suplemen vitamin D yang saya rekomendasikan. Namun, alangkah baiknya untuk jenis suplemen vitamin D ini Anda konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter, dan idealnya memang dokter akan melakukan pengecekan darah untuk mengetahui kadar vitamin D Anda. Baik, semoga bermanfaat. Jangan lupa share informasi ini ke teman-temanmu, orang-orang di sekitarmu, dan orang-orang yang kamu sayangi. Salam sehat, sahabat Healthsyn.